Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali, datanglah dua orang buta kepada dia. Dan akhirnya singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan kenapa ada dua orang buta yang jalan sama-sama. Betapa unik kisah mereka saudara, di mana ada dua orang buta yang berjalan bersama, yang berteman bersama, dan mereka juga berdua akhirnya datang kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak dipedulikan saudara. Mungkin satu tidak pedulikan oleh keluarganya sehingga dia akhirnya keluar dari rumahnya. Yang satu lagi juga tidak dipedulikan oleh keluarganya sehingga dia keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketemulah dua orang buta ini. Dan mereka merasa mereka senasib. Akhirnya mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bersahabat. Bayangkan saudara bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Tidak ada orang lagi yang mungkin memperhatikan mereka. Ya, mereka masih punya satu teman, tapi temannya pun buta juga. Keadaan mereka begitu menyedihkan saudara. Tapi singkat cerita, ketika mereka datang kepada Yesus, akhirnya mereka mengalami mujizat.
orang yang hidupnya penuh dengan beban, penuh dengan persoalan, penuh dengan keberatan, sulit situasinya. Mereka berdua, dua-dua punya beban yang berat. Mereka tidak mengerti banyak hal karena dunia ini gelap bagi mereka. Tetapi Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan lakukan mujizat dalam hidup mereka. Hari ini saudara, saya rindu saudara dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, biarlah apapun yang menjadi keadaan saudara saat ini, saudara diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan ini. Bayangkan saudara, mungkin saat ini saudara sedang memikul beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang memiliki masalah, persoalan dalam kehidupan saudara. Tetapi bayangkan dan bandingkan masalah yang sedang saudara hadapi dengan kedua orang buta ini. Mana lebih besar beban saudara atau beban mereka? Mana lebih susah hidup saudara atau hidup mereka? Kita bisa bayangkan sekali lagi betapa susahnya kehidupan mereka saudara. Tetapi akhirnya beban mereka, persoalan mereka, penyakit mereka diselesaikan oleh Yesus. Mereka disembuhkan, mujizat terjadi. Dan kalau mereka bisa mengalami, saya dan saudara pun hari ini bisa mengalami. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, penyakit, kesulitan yang kita alami, hari ini Yesus bisa melakukan mujizat. Hari ini Yesus bisa mengubahkan dan memulihkan segala situasi yang sedang kita alami, saudara. Dan di pagi hari ini, saudara, saya rindu kita belajar. Saya rindu kita merenung. Bagaimana sehingga kedua orang buta itu akhirnya mengalami mujizat. Akhirnya dipedulikan oleh Yesus. Di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka. Tepat di masalah yang sedang mereka hadapi, yaitu mata mereka buta, Yesus jamah di sana. Bagaimana sehingga akhirnya mereka mengalami jamahan Yesus dan akhirnya mujizat terjadi? Saya rindu kita belajar, saudara, sehingga hari ini pun tangan Tuhan terulur kepada saudara, menjamah saudara, melakukan mujizat, menyelesaikan masalah persoalan saudara, karena tangannya yang berkuasa sanggup menyelesaikan segala persoalan kita, saudara. Kita akan lihat ada 3 hal yang dikerjakan oleh kedua orang buta itu sebelum pada akhirnya Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka dan melakukan mujizat bagi mereka. Yang pertama di ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau kita lihat cerita ini, saudara, sampai Yesus akhirnya masuk ke dalam satu rumah. Di sana pun mereka datang lagi ke sana. Artinya dalam perjalanan Yesus tersebut, mereka sudah berseru-seru. Tidak tahu seberapa lama, tidak tahu seberapa jauh perjalanan mereka berseru-seru, tetapi bukan dalam waktu langsung mereka akhirnya mengalami mujizat. Mereka akhirnya dijamah oleh Yesus, tapi ada proses di sana. Dan dalam proses itu mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berseru-seru terus kepada Yesus. Sehingga akhirnya Yesus mengulurkan tangan menjamah dan melakukan mujizat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya berseru. Tidak henti-hentinya berseru. Saudara, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita, berserulah kepadanya. Hiduplah berseru memohon kepada Tuhan. Hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, ya, saya sudah hidup dalam doa, tapi sampai hari ini aku belum melihat mujizat Tuhan. Sekali lagi, orang buta itu pun ketika mereka berseru, Yesus tidak langsung menjawab. Bahkan mungkin saja itu butuh proses yang panjang, jauh mereka berseru-seru dan berseru terus. Sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah, mereka pun masuk juga ke sana dan mereka terus berseru, tolonglah kami.
Demikian dalam hidup kita, saudara, jangan pernah berhenti berseru kalau kita rindu mengalami mujizat. Kalau kita rindu tangan Yesus terulur menjamah melakukan mujizat dalam hidup kita, jangan pernah berhenti berseru kepada Dia. Serukan apa yang saudara rindukan, Dia kerjakan dalam hidup saudara. Dan kemudian setelah dikatakan berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka tahu, saudara, bahwa belas kasihan Tuhan adalah jawaban bagi mereka. Karena sekali lagi seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi, saudara, bahwa mungkin selama ini tidak ada lagi orang yang mengasihi mereka, tidak ada lagi orang yang peduli kepada mereka. Bahkan mungkin mereka sudah dianggap sebagai beban di tengah keluarga, sehingga orang ini akhirnya pergi dan dua-dua mereka ketemu, satu buta dengan yang lain pun buta, dan mereka yang bersahabat pada akhirnya mereka tidak dipedulikan lagi mungkin, saudara, sehingga bisa bertemu orang buta dengan orang buta, sehingga mereka tahu hanya satu belas kasihan, hanya tinggal satu lagi belas kasihan, dan belas kasihan itu yang bisa menjadi jawaban bagi mereka, yaitu belas kasihan Yesus. Itu sebabnya mereka berkata, "Kasihanilah kami." Mereka butuh belas kasihan Tuhan, mereka sadar itu. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mereka sadar akan itu, saudara, sehingga akhirnya mereka berkata, "Kasihanilah kami." Hari ini, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, mari kita berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan-Nya, karena belas kasihan Tuhan akan mengubahkan segala perkara. Maut pun sudah dikalahkan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di kayu salib. Dan hari ini apapun situasi kondisi saudara, belas kasihan Tuhan sanggup mengalahkan segala beban persoalan saudara, dan belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan saudara. Saudara perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang buta tersebut berseru, "Kasihanilah kami," karena mereka tahu belas kasihan Tuhanlah jawabannya. Hari ini pun aku berseru di hadapan Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, karena hanya belas kasihan-Mu lah jawaban atas segala masalah, atas segala persoalan yang kami alami, yang kami hadapi dalam hidup kami. Mari kita mohonkan belas kasihan Tuhan atas segala situasi kehidupan kita, saudara, dan belas kasihan-Nya akan mengerjakan mujizat. Kemudian, saudara, yang ketiga yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang buta ini sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti imanmu." Yang ketiga yang mereka miliki, yang pertama adalah seruan-seruan yang mereka miliki, mereka berseru terus kepada Tuhan. Yang kedua, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Mereka buta, saudara, itu bukan penyakit ringan, tetapi mereka percaya Yesus sanggup melakukan. Seberapa mustahil pun, seberapa sulit pun, seberapa berat pun beban persoalan yang sedang saudara pikul saat ini, percayalah bahwa Yesus sanggup. Karena firman Allah berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, sebesar apa mujizat yang akan Dia kerjakan, itu tergantung iman kita, saudara. Karena Allah bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan iman kita yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan mujizat. Tetapi Dia melakukan mujizat sesuai dengan ukuran iman kita, saudara. Itu sebabnya percayalah bahwa Tuhan sanggup.
Apapun situasinya, apapun keadaannya, percayalah bahwa Allah kita sanggup. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Saya rindu firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan saudara bahwa Tuhan pun akan mengulurkan tangan dan menjamah saudara dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara kalau saudara terus berseru-seru kepada Dia, tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, tidak pernah menyerah untuk berseru kepada Tuhan. Dan yang kemudian saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan, karena hanya belas kasihannya lah yang akan menjadi jawaban atas segala masalah, persoalan dan tantangan kehidupan. Dan kemudian yang ketiga, saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jika ketiga hal ini kita miliki, sama seperti kedua orang buta itu miliki saudara, sama seperti mereka mengalami mujizat, saudara pun akan mengalami mujizat, karena tangan Tuhan akan terulur kepada orang-orang yang percaya dengan sungguh kepada Dia, kepada orang-orang yang terus berseru kepada Dia, dan kepada orang-orang yang mengharapkan belas kasihan-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Mari jalani hari ini dengan penuh semangat, dengan memegang dan menerapkan firman Tuhan. Saudara akan berdoa, kita akan berdoa bersama saudara. Dan mari ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kita akan jalani hari ini oleh firman, dan kita akan jalani hari ini setelah kita berdoa bersama. Haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan
memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong anak-anakmu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, tolong Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anakmu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anakmu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anakmu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anakmu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anakmu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anakmu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anakmu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anakmu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini
Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa, apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.